Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan coba jelaskan mengenai tata guna tanah perkotaan dan tentang perumahan ya. Oke. Sorry. Ini kelihatan paparannya, Pak? Halo, paparan saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan. Oke, mencoba menjelaskan ya tentang prinsip tata guna tanah ya untuk menata atau mengelompokkan kegiatan di perkotaan ya, sehingga tidak terjadi kawasan-kawasan ya yang terjadi interaksi negatif. Jadi tujuannya supaya itu tidak terjadi ya. Jadi istilahnya bagaimana kota itu tertata dari sisi penggunaan lahan ya. Jadi efisiensi sarana ya dalam pelayanan publik ya, itu yang dimaksud di sini adalah integrasi penggunaan tanah private dengan penggunaan tanah publik ya. Jadi tanah private dan publik itu terjadi integrasi. Jadi efisien dalam segala pemanfaatannya. Jadi di sini fokusnya oleh itu tentang urban land market ya. Jadi pasar lahan di perkotaan seperti apa, kemudian manajemennya seperti apa dalam proses urbanisasi, itu yang menjadi penting di dalam proses tata guna lahan. Menurut Serter ya, dengan tata guna tanah homogen direvisi pada saat terakhir sehingga lebih efisien, maka adanya campur pilihan tidak saling mengerti. Jadi istilahnya bagaimana membuat tata guna lahan ini saling mendukung, ya, saling mendukung, bukan saling meniadakan. Apa yang dimaksud dengan saling mendukung dan tidak saling meniadakan? Jadi prinsipnya di dalam tata guna lahan itu adalah perlu keseimbangan ya luas tata guna lahan di perkotaan, ya seperti tanah untuk permukiman, prasarana sosial dan publik, kegiatan ekonomi, rekreasi, serta lahan hijau ya. Jadi untuk lingkungan. Jadi prinsipnya lagi adalah prasarana harus mendapat alokasi lahan yang sesuai, terutama pembentuk tata ruang kota seperti jaringan jalan, transportasi pada umumnya. Selain terminal angkutan orang, perlu juga terminal atau sistem logistik untuk angkutan barang. Jadi bagaimana desain kota yang terintegrasi antara private dan publik, kemudian ada fungsinya semua, dan itu sudah ditata di dalam pembangunan perkotaan. Jadi data empiris menunjukkan bahwa permukiman memperoleh alokasi lahan terbesar dalam satu perkotaan, tetapi harus dalam proporsi yang tepat. Apa itu proporsi yang tepat? Bagaimana kalau pemukimannya terlalu padat? Bagaimana kalau tidak ada lingkungan yang bagus dan lahan untuk transportasi sehingga tidak terjadi kemacetan dan tujuan akhirnya sebenarnya jangan terjadi namanya urban sprawl. Ya, urban sprawl itu sebenarnya itu ada dampak negatif dari pembangunan perkotaan yang tanpa desain. Jadi tingkat urbanisasi dan kebijakannya. Ya, jadi ini ada World Development Report ya tahun 2009. Density adalah masalah besar kota. Ya, jadi density itu kepadatan itu adalah masalah dasar dari kota dari semua tahapan. Jadi biasanya di awal urbanisasi ya itu fasilitasi kenaikan density ekonomi itu institusi-institusi kadang tidak menyiapkan ya penyediaan secara sosial yang tepat. Kemudian urbanisasi yang terlalu cepat ya itu meningkatkan density dan menyebabkan kemacetan. Ya, jadi kadang-kadang permasalahan ini adalah permasalahan mendasar dari munculnya satu kota. Jadi respon cukup baik dari institusi itu biasanya sangat penting dalam hal misalnya investasi. Jadi seperti yang kita pelajari sebelumnya, yang urban sprawl di Indonesia itu banyak terjadi karena apa? Karena ada polusi untuk pembangunan wilayah industri di Jabodetabek ya waktu itu, terutama tepatnya di Jawa Barat yang sekarang itu jadi provinsi Banten.
dan Provinsi Jawa Barat ya, Bekasi dan sebagainya, itu banyak sekali ya pembangunan yang tanpa desain dan terlalu cepat. Kecepatan pembangunan itu jauh melebihi kecepatan pembangunan infrastruktur. Ini yang menyebabkan density itu tidak teratur ya. Dalam urbanization area yang terlalu padat ini ya, jarak di density dan jarak diperparah oleh division dalam hal urban area. Jadi pembagian wilayah urban itu menjadi permasalahan utama kita. Jadi ada yang namanya daerah metropolis, ada slum area, daerah kumuh, pasar tanah informal, itu banyak sekali yang terjadi yang tidak seimbang. Jadi contohnya di Indonesia itu kalian pernah lihat pembangunan kota tol ya, tol dalam kota, tol luar, tol lingkar luar itu pembebasan lahannya itu kadang-kadang butuh waktu sampai puluhan tahun ya. Karena apa? Karena ada permainan secara informal ya dalam pengolahan tanah ini. Jadi karena itu sudah menjadi desain pembangunan, jadi banyak lahan itu dibeli dengan harga murah dan bisa dijual dengan harga sampai 10-20 kali lipat. Ini bermasalah, terutama di daerah seperti kita ini. Jadi di kita ini adalah yang dipajaki adalah pajak penjualan, ya, tapi bukan pajak pertambahan nilai. Jadi kalau kita beli dulu misalnya serat 200.000 per meter, kemudian nanti kita jual 5 juta per meter, yang kita pajaki hanya mungkin 5-10% dari 5 juta itu. Ya. Harusnya yang dipajaki adalah pertambahan nilainya dari 200.000 ke 5 juta. Itu yang itu kalau itu yang dilakukan, maka itu tidak akan terjadi orang melakukan secara besar-besaran menguasai lahan. Itu makanya cerita kita kemarin juga. Kalau seperti ini sistem perpajakan kita, sulit mengembangkan kota-kota yang maju dan baru ya. Karena apa? Lahan-lahan di kota-kota baru itu banyak sekali dimiliki orang-orang tertentu. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya isinya. Jadi contohnya ini ya, ini contoh Jakarta ya. Jadi ada di Jakarta Selatan ya berapa ribu hektar lahannya ya untuk perumahan, berapa untuk industri, berapa untuk perkantoran, kemudian taman kota dan lainnya. Ya, ini dari total luasnya itu sudah terdistribusi. Ini kelihatan sekali ya untuk perumahannya itu sampai 70% lebih. Ya, ini dan kita lihat ya dari sini untuk daerah yang perumahannya kecil itu hanya Jakarta Utara. Tapi besarnya untuk apa? Industri ya, untuk perkantoran ya, dan untuk lain-lainnya. Jadi apa nih laut dan sebagainya ya, pinggir laut, taman dan sebagainya. Jadi kemudian akhirnya orang-orang tertentu akan memilih ya kalau memang kita punya anggaran besar ya harusnya kita pilih di Jakarta Utara, Jakarta Pusat dari sisi proporsi ini. Jadi ya, jauh lebih nyaman dibandingkan daerah-daerah lainnya karena proporsi perumahannya jauh lebih kecil. Kenapa? Karena skyscraper tadi sudah mulai di sana mungkin ya untuk daerah-daerah yang hanya seperti ini. Kemudian ini contoh data. Kemudian situasi tata guna lahan contohnya DKI ya. Jadi luas perumahan itu ya itu sampai 67% ya jauh di atas rata-rata negara maju. Kalau negara maju ya luas bangunan itu hanya sekitar 30-40% ya. Jadi akhirnya walaupun hanya padat tapi nyaman ya karena ada lingkungan dan sebagainya. Dari data yang ada luas permukaan jaringan jalan DKI hanya sekitar 66,5% dari total lahan ya. Jadi tabelnya tidak menunjukkan luas permukaan jalan secara khusus sehingga dapat dianggap termasuk dalam kolom. Jadi rata-rata kota di dunia itu luas lahannya itu 20% itu jalan. Nah itu makanya daerah itu nyaman. Kan? Jadi luas taman kota hanya sebesar 1,2%. Sangat kurang untuk mendukung kehidupan sehat di DKI Jakarta. Jadi angka harapan hidup kalau kita tinggal di tengah kota ini akan turun sekali karena apa? Taman kota rendah dan sebagainya polusi. Jadi ini contoh tata guna lahan ya, tata guna lahan. Jadi perbandingan dengan tabel tata guna tanah DKI tahun 92 ya. Itu kalau di tahun 92 ya, perumahan itu hanya 13% ya. Kampung padat 17%, kampung jarang itu 20%, perdagangan dan pelayanan lain itu 2,8%. Yang terbesar itu pertanian dan ruang terbuka itu sampai 27% tahun 82. Jadi dibanding dengan tabel di depan yang kita peroleh dari publikasi tadi ya dari DKI tadi, maka tahun 82 itu
tata guna lahan di Jakarta itu masih sangat nyaman sebenarnya, ya, jauh lebih informatif ya. Dan dalam tahun 82 itu kan luas permukaan jalan parkir sampai hanya 1,6%, walaupun sekarang jauh lebih luas ya luas permukaan jalannya. Tetapi kenyataannya ya perumahan kita itu sudah kolam area sudah banyak sekali. Nah, kemudian inilah kira-kira kondisi perumahan dan lahan di Jakarta. Kalau kita lihat di Singapura ini, ya Singapura itu perumahan hanya 17%, ya. Jadi skyscraper tadi itu sudah dilakukan. Singapura itu perumahan 17%, industri sampai 17%, dan yang besar itu adalah ya untuk pertahanan mereka. Kemudian infrastruktur, ya. Transportasi dan infrastruktur sampai 13%. Jadi betapa idealnya kota kalau dan kota ini akan berkembang ya sampai 50 sampai ratusan tahun. Ini mungkin kalau seperti ini tata kelolanya itu mungkin akan sangat nyaman tinggal di lokasi-lokasi seperti ini. Kemudian kita tadi kemarin sudah bicara dengan model tata guna tanah kontunan ya. Jadi kontunan itu memang mengarahkan bahwa memang kalau proporsi antara faktor tetap atau garis lurus ini itu menyatakan bahwa CBD itu jadi rente sewa itu paling mahal itu di CBD ya, Central Business Development ya. Jadi di Central Business itu, kemudian setelah itu industri, setelah itu perumahan baru dan daerah-daerah pertanian. Ini kira-kira ide perkembangan dari kota monosentrik ya kontunan. Kemudian kalau kita ingin contoh sederhana, kalau fixed proportion, jadi semakin jauh dari pusat kota, semakin jauh dari CBD, ya, maka harganya semakin murah. Itu biasanya mengarahkan kita untuk berpikir bahwa kalau kita ingin punya lahan yang banyak untuk perumahan, maka kita akan lari ke suburban, ya, lari ke yang dekat dari suatu lokasi. Nah, ini tetapi bagaimana seandainya ya CBD-nya itu banyak gitu ya, CBD-nya itu berkembang ya. Jadi kalau isu awalnya kan memang CBD itu di lokasi A, industri di lokasi B, C dan D itu perumahan, itu adalah kira-kira daerah pertanian. Oke, sebentar ya. Oke, jadi titik satu adalah perpotongan garis antara G dan A ya, HB dan BD. Itu titik dua adalah garis perpotongan, dan semua ini mengarahkan kepada kita bahwa kalau daerah monosentris itu mengatakan bahwa CBD itu semakin dekat ke CBD semakin mahal harganya gitu ya. Nah, jadi ini yang contoh yang digambarkan kemarin ya, CBD ya, industri ringan dan entrepot, pemukiman miskin, pemukiman kelas menengah, dan 5 adalah pemukiman orang berada. Jadi ini kira-kira contoh yang sudah pernah disampaikan oleh tim kemarin tentang kontunan. Jadi isunya sebenarnya pusat kota, zona transisi, pemukiman pekerja, pemukiman orang kaya, zona pemukiman dan sebagainya. Isunya adalah sebenarnya apabila terjadi banyak CBD itu berkembang, misalnya contohnya DKI ya. Di CBD-nya sebenarnya apa? Monas seharusnya ya pusatnya. Tetapi kenyataannya CBD itu berkembang lagi, bukan hanya Monas, tetapi juga misalnya Kebayoran Baru, kemudian juga berkembang ke tempat-tempat di Jakarta di dekat stasiun kota sana, itu menyebabkan CBD-nya itu bergerak ya. Jadi kalau CBD kan bergerak, seperti kita kemarin bahwa tol itu sekarang itu pintu tol itu merupakan menjadi CBD juga ya. Jadi pintu tol itu, jarak ke pintu tol itu merupakan cerminan kemahalan dari satu lahan. Itu sebenarnya. Jadi teori-teori ini harusnya bisa menyesuaikan dengan keadaan terbaru. Karena kalau CBD-nya berubah, terus seperti apa? Ya itu yang perlu kita perhatikan. Ada yang disebut dengan bid-and function. Ya, bid-and function itu adalah fungsi yang menyatakan maksimum sewa tanah yang mampu dibayar oleh rumah tangga atau perusahaan per satuan luas lahan di setiap jarak dari pusat kota. Jadi jarak dari CBD, kalau semakin dekat ke CBD, berapa kemampuan mereka untuk membayar. Itu disebut dengan willingness to pay ya, willingness to pay. Jadi willingness to pay ini itu selalu digunakan oleh orang untuk menentukan
harga lahan untuk menentukan biasanya kemampuan orang untuk membeli satu produk, ya itulah salah satu metode yang bisa digunakan. Kemudian jadi formulasi different function ini biasanya ya ini bisa dilakukan dari kemampuan keluarga atau kemampuan perusahaan itu sendiri. Ya, biasanya kan yang di lokasi pertama itulah daerah sini itu biasanya untuk perusahaan. Kemudian yang kedua industri, yang ketiga perumahan, yang keempat tadi adalah daerah pertanian. Jadi penentuan lokasi ditentukan untuk mencapai tingkat keuntungan maksimum dari semua para pelaku ini. Ya. Jadi pelakunya itu tergantung. Ya, jadi apakah pelakunya perusahaan atau rumah tangga. Ada dua jenis different function ya. Jadi different function ini ada dua kelompok. Yang pertama ada fixed proportion ya, proporsi tetap, ada variable proportion. Jadi proporsi tetap itu dalam model kontunen itu proporsi lahan dengan faktor fungsi non land, bukan lahan di mana lokasi itu tersedia. Jadi biasanya ini proporsi tetap ini pesannya itu bahwa yang semakin jauh dari lokasi CBD ya semakin murah. Saya seperti itu. Ada proporsi variabel di mana proporsi antara faktor fungsi yang satu dengan yang lain dapat berubah. Seperti antara tanah non-land seperti info lain, seperti tenaga kerja manusia, semakin banyak tenaga kerja di situ, apakah lahannya itu bisa jadi murah dan lebih mahal. Kemudian hewan, mesin pertanian dan sebagainya. Jadi ini ibaratnya harga fix tadi itu berubah tergantung dengan ketersediaan misalnya SDM, kemudian transportasi, mesin pertanian dan lain sebagainya. Jadi situasi ini membentuk background yang berbeda ya. Ada yang concave, ada yang fixed asal. Yang fix tadi itu adalah lurus ya. Yang variable tadi adalah seperti concave. Nah ini seperti ini ya. Jadi yang seperti tadi kan kita CBD biasanya manufacture, kemudian perumahan dan agriculture. Tapi kalau dia itu yang fix tadi, ini seperti garis lurus ini. Jadi semakin jauh itu tetap aja akan menyebabkan harganya semakin mahal. Tetapi kalau yang background tadi yang variabel tadi itu bisa substitusi karena dia itu ada garisnya itu concave. Jadi artinya kalau kita tidak misalnya di situ ada apa? Apakah ada misalnya alat pertanian tersedia dan sebagainya, apakah ada ternak atau benih dan sebagainya, itu membuat kita memilih lokasi tersebut dibandingkan dengan daerah lain. Jadi istilahnya bisa saja walaupun dia itu lebih jauh, tapi harganya bisa lebih lebih mahal gitu. Kalau dia itu betul-betul kontrak kira-kira. Kemudian ada 3 prinsip ya dari efisiensi kota. Jadi prinsipnya pertama ya, intensitas rendah menyebabkan kota mengembang jauh lebih besar. Ya, bangunan bukan high risk building atau bisa perumahan bukan rusun ya. Jadi intensitas kotanya rendah pertama. Kemudian tuntutan prasarana makin tinggi dan tingkat penggunaan prasarana dan pelayanan publik rendah. Yang ketiga, hal ini makin membuat kebutuhan lahan pemukiman orang di sini makin sulit. Ya kalau memang tuntutan prasarana semakin tinggi. Ya. Situasi ini dapat munculkan dari regulasi bangunan yang tidak tepat seperti di kota Mumbai di India dengan batasan tinggi bangunan tertentu. Jadi biasanya ini ya, contohnya dulu di Sumatera Utara ya, karena Bandara Kolonia namanya itu di tengah kota. Ya karena dulu kotanya memang jauh di sana, tapi karena kotanya sudah berkembang, maka di Bandara Kolonia itu di tengah kota. Maka di sekitar bandara itu dibatasi bangunan tingginya maksimal itu 2 atau 3 lantai. Hal ini menyebabkan tidak bisa perhotelan dan bangunan itu tidak bisa tinggi ke atas. Menyebabkan apa? Daerah itu padat ya, padat dan banyak. Jadi solusinya apa untuk menyelesaikan ini permasalahan ini adalah salah satu solusinya adalah kepada kota tadi yaitu bandaranya yang dipindahkan. Ya karena dengan kata bandara tadi itu tidak bisa melakukan proses penambahan tinggi bangunan. Oke, ini contoh-contoh kota-kota ya yang bagaimana mereka itu mengefisiensikan prosesnya sehingga tidak terjadi saling menegatifkan dari lahan yang tersedia di perkotaan. Ya, oke. Ini Singapura ya, kemudian oke.
Ini cerita ini ya, bisa saja nanti ya. Dan ini kan isunya tentang tadi kok keuntungan dari suatu perusahaan apabila dia itu berada di tempat tertentu berdasarkan total jaraknya, kemudian biaya produksinya, luas lahannya, dan barang apa namanya rental luas lahan dan sebagainya. Jadi kira-kira dengan mempertimbangkan kondisi harga lahan, kemudian barang modal, kemudian rental luas, luas lokasi, total produksi, biaya angkutan dan sebagainya. Nah ini berapa kira-kira keuntungan itu yang dilakukan oleh isu yang dilakukan oleh Fortuna tadi. Tetapi sekarang ini biaya transportasi itu sudah sangat murah, ya, sudah sangat murah karena apa? Terutama kondisi jalan, laut, ya, pelabuhan dan angkutan ini kan jauh lebih murah sekarang. Karena apa? Kuantitas sangat tinggi sehingga biaya untuk produksi transportasi itu jauh lebih murah dari kondisi sebelumnya. Ini misalnya tingkat ketersediaan prasarana pada harga tanah tertentu ya. Ya jadi biasanya ya ini kan ketersediaan prasarana kalau jarak dari sendirinya 0 sampai 5%, 5 km misalnya ya. Itu ketersediaan prasarana itu tinggi, itu harganya itu jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan ketersediaan sarana rendah ya harganya. Jadi bedanya itu bisa sampai 30%. Ini menarik ya. Jadi demikian juga untuk yang jarak 5-10 km, 10-15 dan lebih dari 15 km. Ya. Jadi malas kalau daerahnya lebih jauh dari CBD, ya walaupun ketersediaan prasarana yang tinggi, itu harganya itu apa ya bisa jauh lebih tinggi ya dari kesehatan yang sangat tinggi kita. Jadi biasanya umumnya orang yang punya penghasilan tinggi ya mereka itu akan berusaha tinggal lebih jauh dari CBD ya dengan walaupun dengan harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang dengan fasilitas yang rendah ya itu kira-kira tapi ini sangat menarik ini kita jadi perhatian kita jadi ternyata kalau kita jauh dari pusat CBD dengan high high prasarananya tinggi, maka itu harganya jauh lebih tinggi di daerah yang prasarana bagus itu dibandingkan daerah yang prasarana bagus. Tetapi kalau di daerah perkotaan dekat dengan CBD, walaupun perbedaannya tinggi, perbedaannya itu tidak terlalu tinggi, ya, sekitar 30%. Kemudian tingkat ganti rugi tanah sesuai dengan hak milik itu macam-macam ya, ada yang giring dan sebagainya. Ini kira-kira harganya. Jadi yang saya ingin tunjukkan yang ini. Oke, ini resuna semua. Oke. Oke, tanah kota dan krisis. Oke. Dan menariknya ini, tanah kota dan krisis ya. Jadi krisis 97 itu berkaitan dengan masalah tanah di kota yang menerima kredit terlalu besar. Jadi gini, tanah di perkotaan itu bisa digunakan sebagai aset untuk kredit ya. Tapi tanah di pedesaan kadang-kadang tidak bersurat kredit dan sebagainya. Itu tidak bisa digunakan untuk peminjaman dan sebagainya. Ya. Kemudian faktor kedua ialah terkait dengan pasar saham ya. Di mana kebanyakan kinerja saham berubah tidak baik karena krisis itu. Ada faktor lain lagi adalah pinjaman luar negeri yang tinggi dan sebagainya. Ini isu tentang krisis tahun 98. Jadi krisis tahun 98 itu adalah utang swasta itu 85 miliar dolar, utang pemerintah itu hanya 18, tetapi cadangan kita hanya sekitar 20 miliar dolar. Ini yang menyebabkan kita krisis tahun 97. Nah ini menarik nih ya. Harga tanah dalam rumah di Indonesia, artinya begini, kalau kita punya bangunan, ya, bangunan kita itu hak tanahnya dihargai, ya. Jadi harga tanah dalam rumah itu artinya seperti itu. Ada bangunan rumah, di dalam rumah itu tanahnya dihargai, itu tergolong sangat tinggi dibandingkan negara maju. Jadi harga tanah yang sudah ada bangunannya itu jauh lebih tinggi harganya dibandingkan harga bangunannya di Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Jadi persentase harga tanah dalam rumah RSS saja, rumah sangat sederhana itu dapat bervariasi antara 45 sampai 50%. Ya. Dalam rumah kelas menengah dan atas, porsi itu jauh lebih tinggi lagi. Situasi keseluruhan bersifat porsi biaya tanah yang terlalu tinggi. Di Prancis dan Amerika, ya, itu harga tanah di dalam bangunan itu hanya sekitar 19 sampai 20%. Jadi apa? Kok bisa rendah ya? Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak?
hanya 19 sampai 20% harga rumah, jauh di bawah angka Indonesia. Jadi begini, ini yang kita bicarakan sebelumnya, ya. Apa itu yang kita bicarakan sebelumnya? Kita bicarakan sebelumnya, kalau di daerah negara luar itu, terutama di daerah yang 4 musim itu, buat bangunannya itu harus sangat-sangat bagus kualitasnya. Jadi kalau di kita mungkin hanya sekitar 3 sampai 5 juta per meter, di mereka itu bisa sampai 20 juta per meter. Kenapa? Karena bangunan itu harus bisa menampung misalnya salju, kemudian apa namanya isu cuaca yang ekstrim dan sebagainya. Misalnya apa namanya hurricane seperti banyak sekali kan mereka cuaca buruk dan sebagainya menyebabkan mereka itu kualitas bangunan jauh harusnya lebih mahal dibandingkan dengan harga tanahnya. Nah, jadi rumah mempunyai 2 fungsi sebagai barang konsumsi, tetapi juga sebagai investasi. Ya. Jadi banyak sekali di Indonesia itu rumah itu hanya sebagai barang konsumsi. Ya. Kenapa? Karena kualitas rumahnya itu sangat rendah. Situasi ini membuat pengelolaan makro memerlukan informasi keuangan yang akurat. Pada masa pertumbuhan ekonomi, sisi investasi lebih menonjol, ya, sedangkan pada masa stabil atau masa resesi, peran konsumsi lebih menonjol untuk penggunaan rumah. Jadi, tetapi pada masa normal, ya, perbandingan sewa rumah dengan harga hampir sama dengan suku bunga bank. Ya. Untuk Indonesia, perbandingan itu jauh di bawah suku bunga bank. Data dari negara maju beberapa tahun terakhir menunjukkan kenaikan harga rumah yang jauh lebih tinggi dari masa normal. Jadi ini contohnya ya. Ini area ya. Area harga tanahnya itu 162 per meter ya, 162 meter. Harga luas lantainya 62, lahannya 162 lantainya. Jadi harga tanahnya ya itu 85 juta. Harga structure-nya ya itu 38 juta. Jadi land cost-nya itu sampai 67%. Ya. Land cost-nya itu sampai 67%. Kalian bisa bayangkan ya, jadi seperti apa kualitas rumah ya, kalau land cost-nya itu sangat mahal ya, dibandingkan dengan total price rumahnya. Jadi ini cerminan ya, ini seperti ini hanya di negara-negara yang seperti kita ini. Dengan kualitas rumah yang sangat sederhana, kualitas bangunan dan sebagainya, itu bisa membuat kita membangun rumah. Karena apa? Karena secara alam itu tidak memaksa kita untuk membuat seperti yang tadi. Jadi ini angka-angka ini jadi bermakna sekali ya sebenarnya. Ya. Jadi kenapa ya di negara lain tadi seperti itu? Ya itu karena apa? Keadaan alam yang menurut mereka itu kualitas bangunan itu jauh lebih mahal. Jadi kalau di Indonesia itu, kalau di Batam itu harga bangunan per meter itu dulu 3 sampai 5 juta ya. Kalau sekarang sekitar sedikit. Tetapi waktu di Batam itu hanya sekitar 3 jutaan per meter. Di Singapura itu bisa sudah sampai 25 sampai 30 juta per meter. Kenapa? Kualitas bangunannya beda. Kualitas bangunannya beda karena mereka itu berpikir sangat jangka panjang, karena pembangunan rumah itu biasanya tidak hanya oleh individual tapi oleh pemerintah kah, oleh pengembang kah, dan itu menjadi menarik ya karena proporsi structure-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan harga lahannya. Oke, ini yang kota multi center. Jadi kota multi center itu ternyata seperti tadi ya. CBD-nya itu banyak ya, CBD-nya itu banyak. Jadi Jakarta berpusat di Monas atau Istana Presiden ya. Tetapi setelah Monas kita dapat melihat pusat-pusat lain seperti Kebayoran Baru, Glodok Mangga 2 dan lain sebagainya. Itu kira-kira pesan dari apa namanya paparan ini. Ternyata CBD itu bisa banyak sekali dan isu-isu seperti ini memang sudah terpikirkan dulu, tetapi sekarang ini CBD-nya ternyata pintu tol, kemudian CBD dan malah sekarang itu apa namanya bisa saja kondisi ini puncaknya itu bukan tambah banyak, bisa saja tambah sedikit. Kenapa? Karena apa? Karena transportasi kita sudah murah, murah transportasi, kemudian revolusi industri. Bisa saja nanti berubah, CBD-nya itu bisa berubah, bisa lebih banyak atau malah bisa lebih sedikit karena biaya transportasi jauh lebih murah. Itu kira-kira informasi yang bisa saya sampaikan ya dari sisi lahan, Oke, kemudian sedikit lagi kalau itu tadi kita berbicara lahan, sekarang itu sedikit kita berbicara permukiman.
Kalau di sisi pemukiman itu, ya komponen pemukiman itu termasuk tanah tadi ya. Ya, kemudian ada prasarana, ada perumahan atau tempat tinggal, dan ada fasilitas kota umum atau sosial. Di sini di permukiman itu ada juga harusnya ada peribadatan, ada rekreasi, ada sarana olahraga, pendidikan, dan kesehatan. Ini sekarang ini klaster-klaster kan banyak mengarah ke isu-isu seperti ini. Jadi apa sarana permukiman itu? Ada jalan lokal, drainase, pengadaan air bersih, pembuangan air kotor, listrik, telepon, dan sebagainya. Dan apa persyaratan permukiman itu? Ya, jadi lokasinya tidak terganggu kegiatan lain. Ya, jadi misalnya industri di sekitarnya dan sebagainya. Mempunyai akses ke pusat pelayanan, fasilitas drainase, air bersih, pembuangan air kotor, sampah umum, ya, fasilitas umum dan listrik dan telepon. Kemudian pelaksanaan pembangunan perumahan pemukiman itu biasanya ada individual, ada perum, ada developer. Yang individual inilah yang banyak sekali menyebabkan terjadi urban sprawl tadi yang tidak tertata, ya, terdesain. Ini yang harusnya ya diatasi dengan izin mendirikan bangunan ya. Kemudian ada tipologi perumahan, ada yang rumah tunggal, ada kopel, deret, tipe klaster dan sebagainya, apartemen, rumah inti, ruko dan sebagainya. Ini tipe-tipe rumah tunggal ya, banyak sekali model-modelnya. Ini nanti bisa baca sendiri, rumah kopel ya. Kemudian ada rumah deret, kemudian ada rumah monoisid, ya, rumah tinggal yang terdiri dari 2 lantai, bisa berupa satu unit atau berderet ya. Jadi rumah tinggal yang terdiri dari 2 lantai. Kemudian apartemen ya, bangunan besar, rumah bertingkat. Ini rumah inti adalah rumah yang hanya terdiri dari ruang pokok tidak lengkap, itu WC, dapur dan sebagainya, ruang kantor. Ada rumah tuku, rumah model-model tuku ya. Jadi pemukiman itu kelebihannya sesuai tata kota, tersedia pasung dan sebagainya. Nah, ini tersedia. Kelemahannya harga rumah tinggi, terutama yang belum pada prasarana di pemukiman tersebut tidak memenuhi syarat 1, 3, dan 5 yang dari usul di atas tadi. Jadi ciri-ciri kampung kumuh itu padatnya seperti apa? Jalannya sempit, drainase tidak memadai, air minum terbatas, tata bangunan tidak teratur, dan status tanah tidak legal ya. Jadi di Jakarta itu ternyata banyak RT0 RW0 ya, karena tidak diakui oleh pemerintah daerah. Kenapa? Karena RT0 RW0 ini biasanya tanah dibangun misalnya di lahannya PJKA ya, di sekitar PJKA, kemudian di tanah PLN, kemudian di tanah BUMN BUMD ya, yang mereka itu hanya untuk upah sementara, tapi bisa sampai puluhan tahun sebelum dimanfaatkan oleh pemilik lahan. Kemudian ada perencanaan kota, kampung improvement project, banyak sekali yang saya seperti ini. Jadi ini kira-kira isu perumahan dan musulahan ya. Jadi teman-teman, jadi isu perumahan dan musulahan ini mengarah kepada sebenarnya kalau kita sesuaikan dengan keadaan terakhir ini ya. Pertama, monosentris tadi itu model pentunan itu ternyata sekarang itu busa multi ya, multi CBD, sehingga jarak ke CBD itu menjadi cerminan kita harga lahan ya. Kemudian yang kedua, intinya bahwa pembangunan yang mengarah kepada pembangunan perumahan kita yang mengarah kepada harga lahan dan harga bangunan di Indonesia itu cenderung sebagian besar harga lahan itu jauh lebih mahal daripada harga bangunan. Jadi harga lahan dalam rumah itu jauh lebih mahal daripada harga bangunan. Jadi ini cerminan kualitas perumahan kita karena memang keadaan kita diuntungkan dan sehingga kualitas perumahan kita tidak terlalu optimal. Itu kira-kira materi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau pertanyaan, kalau ada yang mau diskusikan, silakan.